Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran ilmu syaraf. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mempelajari ilmu syaraf ini dengan baik juga dan bisa menyimak materi pertemuan keempat ini dengan penuh semangat untuk mencari ilmu. Materi pembelajaran hari ini adalah tasrif lughawi fi'il madi min fi'il sulasi mujarrad babul awal. Sebelum kita mentasrif, kita harus mengetahui dulu apa itu tasrif lughawi. Tasrif lughawi adalah ilmu yang mempelajari perubahan setiap bentuk kata berdasarkan jenis dan jumlah subjek atau pelakunya, atau dalam bahasa Arab disebut domir. Mari kita perhatikan tabel berikut. Tabel ini berisi tentang tasrif fi'il madi lughawi. Ya. Ada domir, ada alamah, ada misal awal, misal sani, misal salis, misal robi, misal khamis. Ya, ini kenapa dalam tasrif lughawi kita harus mengetahui tentang domir. Kita jelaskan dulu apa itu domir. Domir adalah kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Domir ini berfungsi untuk mengganti nama seseorang atau benda. Ya, dalam bahasa Arab, domir itu dibedakan atau akan membedakan jumlah dan jenisnya. Kemudian, domir dalam bahasa Arab juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, goib. Yang kedua, mukhatab. Yang ketiga, mutakallim. Apa saja domir yang termasuk goib? Ada huwa, ada huma, ada hum, hiya, huma, hunna. Itu yang termasuk domir goib, ya. Jadi ada 6 ini. Kemudian mukhatab, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu disebut domir mukhatab. Kemudian ana dan nahnu itu disebutnya domir mutakallim. Baik, kita kembali ke awal. Apa yang dimaksud dengan domir goib? Goib artinya tidak terlihat. Ya. Atau bisa dikatakan domir goib adalah kata ganti orang ketiga. Berarti orang yang dibicarakan. Orangnya tidak ada di situ. Makanya disebut goib. Kita perhatikan artinya. Huwa. Huwa itu berarti dia laki-laki, satu orang. Kemudian huma, dia laki-laki 2 orang. Hum, dia laki-laki 3 orang atau lebih. Mungkin dari sisi arti bisa berganti menjadi mereka. Ya, itu untuk berjenis laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan, 1 orang. Huma,
dia perempuan 2 orang. Nah, huma ini sama ya, untuk 2 orang domirnya sama ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi nanti ketika sudah dalam bentuk kata itu akan memiliki ciri yang berbeda. Kemudian huna, mereka perempuan lebih dari 2 orang. Itu yang goib. Kemudian anta, kamu laki-laki 1 orang. Antuma, kamu laki-laki 2 orang. Antum, kamu laki-laki 3 orang atau lebih. Atau bisa diganti kamunya itu dengan kata kalian. Kemudian anti, kamu perempuan 1 orang. Antuma, kamu perempuan 2 orang. Antuna, kalian perempuan 3 orang atau lebih. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu disebutnya mukhotob. Apa itu mukhotob? Yaitu kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara. Kemudian ana itu berarti saya, nahnu kami. Ya, ini disebutnya mutakalim. Mutakalim itu apa? Orang yang berbicara. Ya, itu domir. Kemudian di sini ada alamah. Apa itu alamah? Alamah itu tandanya. Ya, kenapa ini disertakan alamah? Supaya kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, antara satu orang yang berjenis laki-laki atau perempuan, ataupun yang berbentuk jamak, baik laki-laki maupun perempuan. Kita harus mengetahui tandanya supaya kita mengingatnya. Di sini ada alamah domir huwa, alamahnya fathah di lam fiil. Contohnya nasoro. Ini ada fathah di sini. Kemudian huma, ya, fathah di lam fiil, kemudian ditambah alif. Jadi dibacanya panjang. Nasoro, ini tandanya. Kemudian hum itu ditandai dengan domah pada lam fiil dan ditambah wawu, sukun, dan alif. Jadi nasoru. Kemudian hia ditandai dengan fathah pada lam fiil dan ditambah ta, sukun. Jadi nasorot. Kemudian huma ditandai dengan fathah pada lam fiil dan ditambah ta, fathah, plus alif. Jadi nasorota. Kemudian hunna ditandai dengan sukun pada lam fiil dan nun yang diberi fathah. Jadi nasorna. Kemudian anta ditandai dengan sukun pada lam fiil dan ta yang diberi fathah. Jadi nasorta. Kemudian antuma sukun pada lam fiil ditambah kata tuma. Ya, jadi nasortuma. Kemudian antum, ya, sama, ya. Sukun pada lam fiil ditambah kata tum. Jadi nasortum. Kemudian anti masih sama, ya, ditandai dengan sukun pada lam fiil dan ditambah ta yang diberi harokat kasroh. Jadi nasorti. Coba kita perhatikan antara anta dan anti
itu hanya berbeda harokatnya saja. Kalau anta itu harokatnya fathah di akhir, kalau anti ada kasroh di akhir. Ya, kemudian untuk antuma, baik yang muzakkar atau yang untuk laki-laki ataupun untuk mu'annas itu sama. Jadi nasortuma. Kemudian untuk jamaknya antunna masih sukun di lam fiilnya dan ditambah kata tunna. Jadi nasortunna. Kemudian untuk mutakalim ana sukun di lam fiil dan ditambah ta yang diberi domah, jadi nasortu. Kemudian nahnu itu sukun di lam fiil, kemudian ditambah huruf na dan alif yang diberi fathah, jadi nasorna. Ya, itu penjelasan alamah yang langsung disandingkan dengan contohnya ya. Jadi ini nasoro bisa berarti dia menolong. Ya, laki-laki itu menolong. Seorang laki-laki menolong, telah menolong. Kemudian nasoro, dua orang laki-laki telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Nasorot, dia perempuan telah menolong. Kemudian kemudian nasorota, dia perempuan dua orang telah menolong. Kemudian nasorna, mereka perempuan telah menolong. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortuma, kamu dua orang telah menolong. Laki-laki ya. Nasortum, kalian telah menolong. Laki-laki. Kemudian nasorti, kamu perempuan telah menolong. Nasortuma, kamu perempuan dua orang telah menolong. Nasortunna, kalian perempuan telah menolong. Nasortu, saya telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Itu dari sisi artinya. Kemudian kita coba tasrif ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Kemudian misal yang kedua, madda, madda, maddu, maddas, maddata, madadna, madadda, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, madattu, madadna. Misal ketiga, sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunnah. Nah, di sini harus diperhatikan. Bukan sonna, tapi sunnah untuk domir hunna. Ya. Kita ulang. Kemudian nanti berikutnya ya, itu juga menyesuaikan. Dalam domir hunna itu jadi sunnah, kemudian anta jadi sunta, dan berikutnya ya. Sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Kemudian ghoza, ghoza, ghoza. Nah, di sini bukan ghoza, tapi ghozawa, ghoza, ghozawa, ghozau, ghozat, ghozata, ghozauna, ghozauta, ghozautuma, ghozautum, ghozauti, ghozautuma, ghozautunna, ghozautu, ghozauna. Kemudian amala, 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 amalu, amalat, amalata, amalna, amalta, amaltuma, amaltum, amalti, amaltuma, amaltunna, amaltu,
amalna. Nah, itu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang tasrif lugawi fi'il madi. Silahkan dihafal ya tasrifnya dari mulai nasoro sampai ke amalah. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang tasrif lugawi dari fi'il sulasi mujarrad bab awal yang kita tasrif. Contoh-contohnya itu sama dengan contoh yang ditasrif dengan tasrif istilahi. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan tasrif lugawi dan seperti apa mentasrifnya, kemudian bisa membedakan ya antara jenisnya dan jumlahnya sehingga bisa mentasrif dengan baik. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.